Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurlaili dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Purwokerto. Dengan adanya saya di sini, saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Ilmu Akhlak Tasawuf untuk mengulas sebuah materi terkait makomat. Apa sih itu makomat? Makomat merupakan bentuk jamak dari kata makom yang berarti tempat berpijak atau pangkat mulia. Dalam bahasa Inggris, makomat dikenal dengan istilah stages yang berarti tanggap. Adapun dalam ilmu tasawuf, makomat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah SWT berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadhah, ibadah, maupun mujahadah. Jadi bisa disimpulkan bahwa makomat adalah pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan diperoleh oleh seorang sufi melalui usaha tertentu, ikhtiar yang lebih tinggi, jalan panjang berisi tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh oleh seorang sufi agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Untuk mencapai makomat tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Level untuk mencapai makomat ada tersendiri, yaitu ada tobat, zuhud, sabar, waro, fakir, tawakal, ridho, mahabbah, tawadu, dan makrifat. Namun dalam pertemuan kali ini saya akan membahas satu level untuk mencapai makomat, yaitu level ridho. Mungkin kata ridho ini sudah tidak asing lagi dalam benak diri kita, karena ridho itu sering kita dengar. Jadi orang tuh yang ridho, kalau sholat tuh yang ridho hanya untuk Allah SWT. Ridho secara harfiah berarti rela, senang, dan suka, sedangkan pengertiannya secara umum adalah tidak menentang qada dan qadar Allah, menerima qada dan qadar dengan hati yang senang, mengeluarkan perasaan benci, menghilangkan perasaan benci dari hati, sehingga yang tinggal di dalam hati ini hanya perasaan yang senang dan gembira. Merasa senang, menerima malapetaka sebagaimana merasa senang menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang sufi, orang-orang yang ingin mencapai makomat itu, dia tidak meminta surga dari Allah dan tidak pula ingin dijauhkan dari api neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ingin minta surga, kita ingin dijauhkan dari api neraka, sedangkan ibadah kita pun masih leha-lehe. Jadi sikap ridho ini berkelanjutan, rasa cinta atau perpaduan dari mahabbah dan sabar. Rasa cinta yang diperkuat itu menimbulkan kelapangan hati dan untuk berkorban dan berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dia ikhlas, dia relakan hatinya untuk Allah SWT. Dia relakan jiwanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak meminta imbalan sedikit pun. Yang ada dalam hatinya hanya ridho, dan ridho. Menurut Abdullah bin Hafif, ridho dibagi menjadi dua macam. Ridho dengan Allah dan ridho terhadap apa yang datang dari Allah. Ridho dengan Allah itu seperti apa sih? Ridho dengan Allah itu bahwa seorang hamba rela terhadap Allah sebagai pengatur jagat raya seisinya. Dan ridho terhadap apa yang datang dari Allah itu rela terhadap apa saja yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tidak ngeyel apa yang telah ditentukan, apa yang udah menjadi ketetapan Allah itu kita tidak ngeyel, hanya mengikuti untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah SWT. Cukup sekian materi yang saya bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.